Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di program Smart Talk with Dr. Tus. Untuk episode pertama hari ini, saya akan men-sharing pengalaman profesional saya sebagai seorang penulis. Terus terang, saya menulis sejak duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Waktu itu saya suka membaca majalah Anak-anak Ceria terbitan Semarang di rumah tetangga, dan karena seringnya membaca majalah, lalu saya terusik untuk melatih ya menulis puisi dan cerita pendek, lalu dengan tekad yang membara-bara, atau mungkin dalam bahasa Jawanya itu bondo nekat ya, karena saya memang lahir dari keluarga miskin. Setelah meminta beberapa rupiah dari ibu, kemudian naskah yang saya susun dalam bentuk cerita pendek, saya kirimkan ke majalah anak-anak Ananda kalau tidak salah. Tetapi untuk pertama kali dibuat di majalah Ceria waktu itu berbentuk surat. Ya, waktu itu ada rubrik surat Merpati Pos. Ya, di situ saya menulis menanyakan kepada Merpati Pos apakah ada sebetulnya manusia purba itu. Kemudian siapa sih yang menemukan manusia purba pertama kali di dunia. Dan saya sangat senang sekali. Waktu itu temanku yang punya majalah bilang, "Tus, surat kamu dibuat di majalah Ceria." Kemudian saya lihat, wow, ternyata surat saya tertulis di situ alamatnya Tuswadi SD Negeri Tapen 3, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara. Nah, dari situlah kemudian saya naik menulis ke cerita pendek. Dan cerita pendek pertama saya dimuat di majalah Ananda kalau tidak salah. Ya, waktu itu saya masih di bangku SD, dan ketika SMP beberapa cerita pendek saya juga dimuat di majalah. Dan kebiasaan menulis ini berlangsung terus sampai saya duduk di bangku SMA. Bahkan ketika di SMA saya menerima wesel dari majalah Ceria, dan weselnya itu alamatnya masih SMP. Jadi memang butuh waktu beberapa bulan dari naskah dikirim ke redaksi, kemudian ditelisik atau diedit oleh redaksi, kemudian dimuat, sehingga waktu itu saya kaget. Saya sudah di SMA, tetapi saya mendapatkan wesel dari redaksi majalah Ceria dan dialamatkan di SMP. Kemudian di perguruan tinggi, karena memang saya kuliahnya waktu itu penuh dengan keprihatinan, supaya bisa bertahan, saya setiap bulan harus menulis di majalah anak-anak. Saya agak lupa majalahnya namanya, tetapi majalah anak-anak belia ya di Semarang. Jadi setiap bulan saya selalu menulis, baik itu artikel maupun cerita pendek, dan honornya bisa saya gunakan untuk bertahan hidup ya, untuk makan dalam keseharian ketika kuliah S1 di KIP Semarang. Nah, untuk buku yang pertama kali terbit ini berjudul Masa Kecilku. Ini adalah novel karya saya yang merekam peristiwa-peristiwa inspiring ketika saya masih kecil ya, di bangku TK, SD dan SMP. Dan saya tulis Masa Kecilku judulnya. Sebetulnya buku ini aslinya menjadi naskah ya untuk lomba sayembara penulisan buku pengayaan tingkat nasional. Waktu itu saya beri judul Kidung Masa Kecil, dan alhamdulillah buku tersebut meraih juara 3. Dan uniknya buku ini saya tulis ketika saya sedang menjalani kuliah S2 di Hiroshima University di Jepang. Jadi waktu itu kami atau saya diundang dari Hiroshima ke Jakarta untuk menjalani tes di tingkat final, dan alhamdulillah karya saya yang sekarang menjadi buku Masa Kecilku meraih juara 3. Dan buku ini sangat bagus dibaca oleh anak-anak ya, baik itu anak SD, anak SMP maupun SMA, karena isinya sangat inspiratif ya, terutama untuk pengembangan karakter unggul. Ya, di sini saya banyak
menceritakan peristiwa-peristiwa yang sangat berharga dalam kehidupan saya, dan disitulah kita bisa mengambil banyak hikmah ya tentang pentingnya kejujuran, pentingnya kedekatan kepada Tuhan dalam menggapai cita-cita, pentingnya bersahabat dengan banyak teman, dan juga pentingnya berbakti kepada orang tua. Harapannya buku novel masa kecilku ini yang insya Allah sudah ribuan ya dibeli oleh masyarakat Indonesia, itu bisa membangun mentalitas anak-anak Indonesia. Jadi saya harapkan semoga keluarga Indonesia bisa menggunakan buku ini ya. Ini betul-betul sangat bagus untuk dibaca oleh generasi muda, bahkan oleh mahasiswa pun saya kira ini masih cocok untuk mengingatkan kembali betapa pentingnya masa kecil seorang anak ya untuk memulai cita-cita yang nanti bisa diraih di masa mendatang. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan untuk program perdana di Smart Talk with Dr. Tus hari ini. Dan insya Allah kita ketemu di pertemuan berikutnya dengan membahas karya-karya dan kegiatan Dr. Tus lainnya. Terima kasih, semoga selalu bersemangat mengisi hari-hari dengan prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.